Kalau wanita nggak bisa kasih anak ke suami, siapa yang salah, geng? Tapi kalau menurut gue ya, ini menurut gue ya, gak bener loh kata wanita harus kasih anak ke suami. Karena anak itu yang ngasih Tuhan, geng. Walaupun kalian sudah periksa ke dokter, dua-duanya sehat, tapi kalau Tuhan nggak ngasih, kalian bisa apa? Hai, geng. Ya, gue tahu gue YouTuber pemula. Pastinya kalian lihat tampilan ini masih sederhana ya. Tapi yang pasti gue masih terus belajar dan belajar. Gue berusaha sebaik mungkin untuk menyuguhkan yang terbaik untuk kalian di dalam kesederhanaan gue ini. Geng, cerita kali ini masih sambungan cerita sebelumnya ya, yaitu cerita dari Mbak Tari. Nah, untuk kalian yang baru bergabung, baru ngikutin channel ini, kalian bisa tonton dulu video sebelumnya, yaitu di sini. Judulnya adalah, bisa dibaca. Wow, Playboy kampus keok sama BG. Tapi nggak apa-apa, gue singkat ceritanya. Jadi ini adalah kisah cinta si Tari dengan mantan suaminya. Jadi mereka tuh ketemu waktu si Tari masih kelas 2 SMA. Dan mantan suaminya ini playboy kampus gitu, geng. Nah, si Tari ini ya sama mantan suaminya itu kayak cinta pada pandangan pertama gitu, geng. Terus ya mereka bertahan lah, itu pacaran udah lama banget. Terus mantan suaminya membuat ide gila, geng, sama si Tari. Disuruhlah si Tari ini hamillah si Tari, dan abis hamil itu ya akhirnya mereka menikah. Kenapa sampai keluar ide gila itu? Ya karena dari keluarga si Tari itu nggak suka sama si mantan suaminya Tari itu. Karena mereka menikah dalam usia yang sangat muda dan tentunya juga belum ada pengalaman dalam rumah tangga, terjadilah banyak konflik dalam rumah tangga mereka. Dan di sini anaklah yang jadi korban. Anak mereka meninggal, geng. Nah, setelah anak mereka meninggal ya rumah tangga mereka juga jadi makin panas, geng, karena mereka main salah-salahan gitu. Akhirnya mereka bercerai. Abis perceraian itu si Tari pindahlah ke kota lain, dan di kota inilah yang akan aku ceritain kepada kalian semua, geng, yaitu cerita tentang suami kedua Mbak Tari. Tari pindah ke kota baru, geng. Dia datang dengan membawa sejuta harapan. Ya, biar dia juga bisa move on dari suami pertamanya. Tapi apa yang terjadi? Gak semudah itu ya. Karena kehilangan anak itu adalah pukulan sangat berat bagi dia. Selama ini dia itu dalam tekanan di rumah tangga yang pertamanya. Dia bisa hidup ya karena anaknya. Di kota baru itu dia jatuh bangun, dan jatuh bangun terus. Dan di momen itulah dia dekat dengan seorang pria. Pria itu kita sebut aja namanya Tio ya, geng ya. Jadi Tio ini adalah adik ipar temannya, geng. Jadi dia tinggal di kota itu, ada teman di sana. Dan temannya ini rumahnya ditinggalin oleh adik dari suaminya, yaitu jatuhnya adik ipar ya, geng. Jadi Tio ini banyak bantu Tari, geng, dalam kesusahan waktu di kota itu. Terus dalam kedekatan mereka itu, taunya si Tio itu suka sama si Tari. Tapi kan gimana ya, geng ya, si Tari ini kan istilahnya masih sulit ya untuk percaya lagi sama laki-laki ya. Kan dia gagal dalam rumah tangga yang pertamanya kan. Jadi dia belum bisa nerima Tio begitu aja kan, walaupun Tio banyak bantu dia di kota itu kan. Tapi Tio ini pantang menyerah, geng. Karena kan dia tahu ya situasi si Tari itu kayak gimana. Karena kan pasti si Tio denger dong dari isu-isu kakak iparnya ya. Ya pasti kan ada lah ya obrolan di rumah mereka itu kan. Kalau si Tari ini pernah gagal dalam rumah tangga dan kehilangan anak. Tio itu terus membuktikan kalau dia adalah bukan sosok seperti suami pertamanya si Tari. Tapi permasalahannya Tari kan ya tetap aja ya tidak bisa mempercayai pria itu begitu aja ya. Karena dia kan ada pelajaran hidup ya dalam rumah tangga pertamanya untuk jadi pegangan dia. Karena itu akhirnya si Tari menerima cinta si Tio ini, namun menjalin hubungannya dengan si Tio sampai 5 tahun. Kenapa? Karena wanita seperti Tari itu punya masa lalu percintaan yang pahit. Jadi dia butuh meyakinkan hatinya sendiri kalau ini Tio bukanlah pilihan dia yang salah. Setelah hubungan 5 tahun itu, akhirnya menikahlah mereka, geng.
Tio ini, suami keduanya si Tari ini beda banget, geng, sama suami pertamanya si Tari. Dia itu sayang itu bukan hanya di mulut aja ya, tapi juga dengan perilaku, dia juga berkorban materi, pokoknya semuanya ya. Apalagi yang paling sangat penting ya, geng ya. Dia sampai nangis loh waktu ngelamar si Tari itu. Oh my god. Itu pembuktian gimana si Tio itu cintanya sama si Tari. Jadi itu bener-bener si Tio itu menunjukkan selama 5 tahun itu, dan sampai dia menuju ingin ngelamar si Tari itu, bagaimana dia sayang sama si Tari. Dan tentunya jadi karena itu si Tari jadi luluh kan, mau juga nikah sama si Tio. Tapi apa yang terjadi, geng, selama pernikahan mereka? Kalau wanita gak bisa kasih anak ke suami, siapa yang salah, geng? Tapi kalau menurut gue ya, ini menurut gue ya, gak bener loh kata wanita harus kasih anak ke suami. Karena anak itu yang ngasih Tuhan, geng. Walaupun kalian sudah periksa ke dokter, dua-duanya sehat, tapi kalau Tuhan gak ngasih, kalian bisa apa? Nah, selama 7 tahun rumah tangga mereka, akhirnya karena anak lah, gak ada anak lah, suami keduanya si Tari itu selingkuh. 7 tahun tambah lagi 5 tahun, 7 tahun dalam rumah tangga, 5 tahun mereka pacaran, jadi total 12 tahun lah Tari mengenal suaminya. Dan inilah hasil yang sudah dia yakinin dia tidak akan salah lagi pilih suami. Ternyata sama-sama menyakitkan. Cuman herannya, harusnya kan gini loh, si Tari ini kan dari suami pertamanya aja dia pernah punya anak dong. Harusnya tuh suami keduanya juga nggak bisa juga ya. Emang sih suami keduanya tidak mengatakan dia mandul, tapi kan dengan alasan yang dia bilang kalau dia menikah dengan Tari tidak punya anak, ya artinya kan secara nggak langsung sama. Terus kan bukan hanya Tari, suaminya kedua ini kan mereka pernah ngecek bareng kalau mereka itu ya sehat-sehat aja, tidak ada masalah. Dokter bilang dalam rumah tangga itu, geng, kesetiaan itu harga mati. Jadi Tari berpikir itu hanya alasan suaminya saja. Karena apapun badai dalam rumah tangga kita, maupun kita lagi kesulitan keuangan, ribut sama mertua, sama adik ipar, atau banyak hal ya. Dan juga pastikan juga kita kalau dalam rumah tangga mengalami juga ya namanya titik jenuh ya. Tapi apapun itu badai, kesetiaan itu adalah harga mati. Jadi badai kali ini seharusnya tidak dijadiin alasan suaminya untuk berselingkuh ya. Karena itu kan juga tindakan yang tidak benar ya. Tidak punya anak bukan berarti kalian gak bahagia. Masih banyak cara lain. Misalkan kalian angkat anak dari keluarga, ataupun dari anak-anak telantar. Anak telantar di luar sana kan banyak yang tidak punya orang tua, yang butuh sosok orang tua di hidup mereka. Atas perselingkuhan itu Tari tidak bisa memaafkan. Jadi bukan hanya sekali 2 kali ya suaminya ini selingkuh, sudah sering. Karena itu Tari juga harus punya nilai lebih, punya harga diri. Dia tidak bisa dimain-mainkan seperti ini. Akhirnya dia memutuskan untuk bercerai dengan suami kedua ini. Di kegagalan pernikahan kedua Tari ini malah Tari tidak patah arang ya, geng ya. Kalau yang pertama itu kan dia kayak nggak punya semangat hidup. Justru dia merasa seperti dapat pelajaran yang sangat berharga dalam hidupnya. Karena itu dia mencari kebahagiaan dan menikmati hidup dengan caranya sendiri. Lagi pula, hidup itu harus terus berjalan. Karena itu, di usianya yang sudah mau menginjak 50 tahun, di dalam proses hidupnya yang gagal dalam rumah tangga dia yang kedua, di mana dia harus lagi jatuh bangun, memulai hidup baru lagi, akhirnya terjawab sudah. Karena dia sudah punya uang, sudah punya penghasilan sendiri, dan sudah jadi wanita mapan, wanita mandiri, akhirnya dia memutuskan untuk mengangkat anak untuk menemani dia di hari tuanya. Dan sekarang Tari hidup bahagia dengan anak angkat. I love you, Mommy. Tepuk tangan untuk Mbak Tari. Wanita kuat dan wanita luar biasa. Sebenarnya ini kisah inspiratif ya, geng ya. Karena 2 kali gagal pernikahan, apalagi ngalamin juga dia kehilangan anak ya. Anaknya meninggal ya dengan suami yang pertamanya itu ya. Terus jatuh bangun di hidupnya. Pasti kan dia kena mental yang sangat berat ya dalam hidupnya ya. Karena kan waktu dia mau memulihkan hidupnya ya, waktu dia gagal dalam pernikahan dia yang pertama,
Saat sudah pulih, dia dapat lagi suami kedua, taunya suami kedua juga begitu. Maksudnya nggak bener juga. Dan mantan suaminya dua-duanya ini pun bukan main-main ya cintanya sama si Tari ya. Laki-laki sampai sebegitu cintanya sama dia, sampai mau keluar air mata untuk dia. Ya pasti kan karena cinta. Tapi apa yang terjadi? Dua-duanya ujung-ujungnya sama-sama menyakitkan. Jadi geng, semua manusia itu punya pergumulannya masing-masing. Kadang kan ada tuh yang suka orang bilang, ah lo cerai 2 kali, emang lo aja kali yang salah, yang gak bener. Itu gak bener geng, gak semuanya begitu. Karena seperti Tari ini, karena manusia itu kadang tidak punya hoki. Dan Tari ini wanita yang tidak beruntung dalam hal percintaan. Nah itu dia ceritanya geng. Terima kasih banyak lah untuk Mbak Tari yang sudah berbagi cerita sama Eike. Dan kalian juga bisa mendengarkan cerita inspiratif ini. Oke geng, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa lagi di cerita cinta kita berikutnya geng. Dadah.